Cintakan oleh Adanimu usah selalu beda Oh Yesus Tuhan, mati masih olehmu lekasih usah selalu berkata-kata berhayo lekasih sikap-sikap Sintados olehmu Adanimu usah selalu berkata Oh Yesus, mati masih oh Bapak kami mengucap syukur dalam segala hal karena ini kehendak Elohim bagi kami di dalam Yesus Maha Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur karena Engkau telah menghibur kami dari segala bentuk tempat untuk kami boleh memberikan kekuatan penghiburan kepada keluarga Bapak-Bapak yang hari ini Bapak sudah kepanggil ya Bapak. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan merenungkan dapat ini. Urapi memulai dan urapi seluruh pikiranku dengan urapan yang sama. Kuasai alam pikiran kami, berbicara dan berotoritas di tengah-tengah kami. Karena kami siap mendengarkan dapat ini. Demi nama Adonai Yesus Masiah. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, Shalom Aleichem. Waalaikumsalam. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan dakwah Elohim atau firman Tuhan, di mana pada hari ini saudara kekasih kita, orang tua kita, kakek kita bagi cucunya, Bapak Yakub Bambang Basuki yang sudah dipanggil oleh Tuhan tadi pagi pada pukul 3.30 setengah 4 pagi, dan saat saya ditelepon Mas Andi, saya bilang ya Mas, saya pikir untuk pemakamannya itu besok atau lusa. Ternyata memang hari ini langsung. Nah Bapak Ibu Saudara, Pak Bambang adalah bukan hanya sekedar orang tua, tetapi adalah sahabat kita, rekan sepelayanan kita
Memang untuk pelayanan beliau totalitas luar biasa. Nah, hari ini kita akan belajar dari dakwah Elohim di dalam kitab Yesaya atau kitab Yesaya pasalnya yang ke-51 ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan dulu aslinya baru terjemahannya. Saya sudah membiasakan diri di jemaat yang saya layani, saya selalu bacakan kitab suci sesuai aslinya baru terjemahannya. Kenapa saudara? Karena banyak terjemahan kita ini yang tidak tepat. Saya akan bacakan demikian dakwah Elohim. Ufduye Yahweh Yesukun ufa usia berina usibkan orang al-qasam sason wasokar yasikun nasuyatuan wa anakha, yang artinya ya orang yang ditebus Yahweh akan kembali dan datang ke Sion dengan nyanyian dan sukacita kekal di atas kepala mereka. Kegembiraan dan sukacita akan memenuhinya, duka dan keluh kesah akan berlalu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu ayat ini menggambarkan ternyata orang yang dipanggil oleh Tuhan dalam kondisi dia tetap beriman kepada Bapa yang Elohim, Besar Yeshua HaMashiach, itu suatu sukacita yang luar biasa. Kalau saudara tadi saya share di grup maupun beberapa orang yang ikut share, saya selalu ucapkan baru daya HMM. Sebenarnya orang Kristen sendiri itu punya ucapan kalau ada orang yang meninggal, tapi sayangnya gereja tidak pernah ajarkan itu. Jadi kitab suci itu mencatat bahwa sebenarnya orang Kristen punya ucapan sendiri saat saudara kita dipanggil, yaitu yang berbunyi baru daya HMM. Nah, sebenarnya apa sih baru daya HMM? Baru daya HMM itu kalau diterjemahkan baru itu diberkatilah. Daya diberkatilah dia hakim yang sebenarnya. Jadi ucapan itu selalu diucapkan, baik itu di Israel sana maupun sebenarnya orang-orang yang percaya Tuhan. Itu saat ada saudara kita meninggal harusnya berucap baru daya HMM. Artinya adalah diberkatilah dia hakim yang sebenarnya. Kenapa? Karena kalau hakim kita yaitu Tuhan Bapaknya Elohim Yeshua HaMashiach ucapin ulang itu. Makanya orang untuk mati itu tidak tunggu tua. Kalau seandainya Pak saya masih sudah tua Pak, itu bonus sudah masuk. Orang untuk meninggal atau dipanggil Tuhan itu tidak tunggu tua, tidak tunggu sakit, tidak pula kita dalam kondisi yang siap. Sewaktu-waktu Tuhan panggil, siap gak siap kita ini harus siap. Makanya seringkali saya kasih ilustrasi itu seperti pohon bambu. Saudara tahu pohon bambu, dan saya yakin semua sudah pernah lihat. Pohon bambu itu ada yang masih rebung, sudah dipotong, dibuat makanan, lumpia. Kemudian ada yang baru sejempol tangan atau sejempol kaki sudah dipotong, dibuat tali. Tetapi ada yang sudah sangat tua banget, sampai daunnya tidak dipotong-potong. Itulah gambaran manusia. Manusia itu ada yang baru lahir sudah meninggal, ada orang yang baru anak-anak lagi semut-semutnya jalan sudah meninggal juga. Tetapi ada yang sudah tua, pengennya mati malah gak mati. Nah, inilah kehidupan realita. Makanya orang hidup itu hanya ada 4 hal yang kita harus tahu. Yang pertama, saudara, yaitu tubuh kita. Tubuh kita ini mau dirawat sebaik apapun. Yang usianya 65 di make up kembali jadi usia 35 bisa. Tetapi sekali lagi saat nanti dia mati, kembalinya menjadi apa? Tidak ada lagi yang kita banggakan. Sehebat apapun, seganteng, secantik apapun kita merawat tubuh kita. Yang kedua adalah harta kita, kekayaan kita. Ada orang yang kerjanya luar biasa, semangat ngumpulin kuat sampai lupa, saudara. Ada yang nyari karirnya sampai tinggi-tinggi, bisa jabatannya tinggi.
Tapi sekali lagi pula saat kita mati, kekayaan kita hanya dibagikan kepada orang lain. Kalau orang tua punya kekayaan diwariskan ke orang lain. Kalau dia jabatannya tinggi, anggaplah direktur akan diganti orang lain. Jadi nggak ada yang bisa dibayar. Paling cuma diucapkan wah mantan direktur itu. Yang ketiga adalah orang yang terdekat dengan kita dalam kehidupan. Kalau suami ya istrinya, ya anaknya, ya cucunya. Kalau istri ya suaminya, anak dan cucunya dan seterusnya. Kalau orang tua ya anaknya. Tapi sekali lagi saat kita nanti dipanggil oleh Tuhan, mereka nggak mungkin ikut kita. Bisa hanya menangis sebentar. Aduh, kenapa aku ditinggal orang yang aku kasih? Dan hanya bisa ngantar sampai tempat pemakaman yang terakhir. Setelah itu pulang selesai. Tetapi yang pertama yaitu yang namanya emunah atau iman, itu kita akan bawa sampai kita ketemu Tuhan. Tapi justru iman itu yang ada orang abaikan. Kita lebih sibuk dengan kehidupan kita sendiri. Sehingga saudara yang dikasihi oleh Bapak Yakin, kadang orang mengabaikan iman. Kenapa? Karena iman itu memang kita bawa sampai kita ketemu dengan Tuhan. Selesai ketemu ya sudah, berarti kita sudah berjumpa. Nah, ayat ini mengatakan yang orang yang ditebus oleh Yahweh akan kembali datang ke Sion dengan nyanyian, dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Makanya satu orang ini kembali, wah, kalau itu anak Elohim malaikat disamain bersorak-sorai dengan luar biasa. Dan dikatakan saudara, dan sukacita kekal di atas kepala mereka. Sukacitanya bukan sebentar atau sementara, tetapi kekal, saudara, yang ada kegembiraan dan sukacita akan memenuhinya. Duka dan keluh kesah akan berlalu. Sudah hilang, Pak Bambang, rasa sakitnya sudah hilang. Saya kemarin ketemu besok hari kemarin ya, siap ya, ketemu Mas Andi itu siap. Saya ketemu dan kebetulan bisa masuk atas jam besoknya. Kondisinya memang sudah tak bisa apa-apa. Saya bilang Mas Andi sudah Mas, pasrah saja. Biar keajaiban Tuhan yang terjadi. Semua pasti rencana Tuhan itu yang terbaik. Makanya kitab suci di dalam kitab Kohelet, ya di dalam kitab Kohelet atau Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan Edhakol asaya itu Edhakol kata beribabi di asal lojin saha adam Edhakol asal asal Elohim melos wa ansur, yang artinya dia telah menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dia juga telah menaruh kekekalan di hadapan hati mereka. Tanpa itu manusia tidak dapat memahami pekerjaan Elohim yang diperbuat dari awal sampai akhir. Tuhan pasti menjadikan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Ada orang besok saya mati supaya suasana saya pas dalam kondisi saya berdoa. Itu hanya permintaan, tapi semua kembali kepada kehendak Tuhan. Tetapi sekali lagi kalau kita meninggal mati di dalam Bapak Yahweh, itu sungguh sangat berharga. Di dalam kitab Tehillim atau kitab Mazmur pasal 116 ayat 15 dikatakan Yahweh beni Yahweh Haweka lem sede, yang artinya berharga di mata Yahweh kematian atas orang kudus. Jadi orang yang meninggal di dalam Tuhan itu sangat berharga. Dan barang yang berharga tempatnya tidak sembarangan, pasti tempat yang sangat istimewa, yaitu di Samayim atau di surga. Kenapa kita yakin dengan seperti Pak Bambang ini, yakin bersama dengan Yeshua Masia di Gan Eden atau Firdaus? Karena kitab suci mencatat, saya akan bacakan sedikit ayatnya di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Bunyinya demikian. Al-Jibarel baken ha'aminu be'elohim ha'aminu gambi
Baik akli mengolot lagi kululiheh Lom hadiri umerlakan se'aki hulailah hakim lakem mahkok wa in ele wa hakim lakem mahkok asul wa ekak eken ele ma'an tikiu gam aken ba'asen anisab yang artinya saudara jangan biarkan hati gelisah. Engkau percaya kepada Elohim atau Bapa Yahweh, percaya juga kepada Yeshua. Artinya percaya kepada Bapa juga percaya kepada Yeshua, karena Yeshua itu Bapa sendiri. Aku aku dan Bapa itu nekat. Di rumah Bapakku akan ada banyak tempat tinggal. Jadi di rumah Bapa banyak tempat tinggal, nggak usah rebutan. Di samai atau surga itu pasti banyak tempat tinggal. Tinggal kita mau nempatin apa tidak. Kemudian ayatnya berbunyi demikian. Dan jika tidak telah aku katakan kepadamu, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Artinya Yesus saat ini kembali ke samai atau surga karena menyediakan tempat bagi kita. Dan ayat seterusnya dikatakan, dan jika aku pergi serta menyediakan tempat bagimu, artinya Tuhan Yesus masih itu menyediakan tempat buat kita, maka aku akan datang kembali dan akan menjemput kamu kepadamu, supaya di tempat aku berada kamu pun berada. Artinya nanti begitu tempat kita sudah jadi, Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita. Nah, saya yakin tempatnya Pak Bambang di Samai atau di surga itu sudah jadi, makanya dijemput. Dan ini ayatnya, makanya kenapa kita punya kepastian keselamatan yang luar biasa, karena Bapa yang Elohim besar Yesus Kristus sudah menjamin kita untuk kita disediakan tempat. Jadi nggak perlu kita berebut selama kita taat dan setia. Termasuk Pak Bambang ini taat dan setia. Saya kenal Pak Bambang mungkin sekitar tahun 2013, 2014. Saat saya bergembala di sana dan Pak Bambang datang ke tempat saya. Dan mungkin ada beberapa saudara yang tanya, ini gereja apa ya? Nyebutnya Yahweh, apalagi tadi lagu pujiannya lagu bahasa Ibrani. Saudara, kita gereja pemulihan firman. Nah, pusatnya di Ambarawa, saudara. Nah, kenapa kita nyebutnya? Sebenarnya kita nyebut Yahweh itu hampir sama dengan orang GKJ. Orang GKJ itu kalau mau ibadah pasti begini. Monggo sedaya kelakon jumeneng pitulungan kita pinanggalipun saking Yehuwa ingkang nitaken langit dan bumi. Di situ nama Yahweh disebut Yehuwa. Makanya kalau di bahasa Indonesia kan berbunyinya pertolongan kita di dalam nama Yahweh yang menciptakan langit dan bumi. Jadi yang menciptakan langit dan bumi itu Yahweh. Kalau dalam bahasa aslinya bunyinya Enu besed Yahweh ose sama yubare. Pertolongan kita dalam nama Yahweh yang menciptakan langit dan bumi. Kalau saudara yang dari DKJ dan kitabnya bahasa Jawa, cek saja. Semua tulisannya pasti Yehuwa itu. Makanya kalau kita nyebut Yahweh itu sebenarnya nggak asing. Nah, masih nggak yakin. Saudara buka kamus di Alkitab paling belakang. Tuhan guru besar semua, salinan dari Tuhan Israel namanya Yahweh. Jadi kitab suci kita bahasa Indonesia kalau ada tulisan Tuhan guru besar semua, aslinya Yahweh. Nah, kalau ada aslinya ngapain pakai terjemahan salinannya? Kenapa nggak sebut aslinya? Sehingga kita tahu bahwa yang menciptakan langit dan bumi sesuai dengan iman kita itu adalah Bapa Yahweh. Makanya Yesus ngajarin doanya apa? Abdenu seba sama yin kada seleka. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, namanya harus dikuduskan dan nggak boleh diganti. Namanya siapa? Yahweh itulah yang disamai yang wujudnya yang turun ke dunia dalam wujud manusia. Namanya Yesus manusia. Jadi Yesus itu Bapa Yahweh yang turun ke dunia. Jadi Yohanes 10 ayat 30 dikatakan Amin wa dekat. Ayat yang terakhir yang saya akan bacakan buat saudara. Di dalam kitab suci saudara, Pak Bambang sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Orang yang hebat itu bukan startnya,
tetapi akhirnya dia tetap memelihara iman apa nih? Di dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 7, hamil nama hatofa, ganti hamelon hasati, emuna samati, yang artinya aku telah bertanding pertandingan yang baik, aku telah mengakhiri perlombaan, aku telah memelihara iman. Nah, akhir yang menentukan itu kita memelihara. Mungkin ada orang lomba lari maraton 10 km deh, misalnya lomba lari 10 km. Startnya bagus duluan, tapi begitu sampai tengah jalan, berhenti nanti, pulang aja capek. Dia tidak sampai finish, berarti dia gagal. Oleh sebab itu sampai kondisi kayak apapun, iman itu menentukan segala sesuatu. Makanya dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1, iman itu dasar dari segala sesuatu yang tidak nyata. Itu namanya iman. Saya sering ditanya ke jemaat yang saya layani, saudara punya iman enggak? Kira-kira punya iman enggak? Yakin enggak saudara adanya surga, percaya? Saya Pernah ke sana? belum. Nah itu iman. Iman itu kita belum tahu sana. Tapi yakin itu iman yang menentukan kita. Yakin enggak kalau saudara selamat? Yakin? Nah itu iman saudara yang menentukan. Kenapa kita yakin? Karena jaminannya Yesus berkata, aku pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagi. Makanya satu-satunya Elohim yang berani berkata, aku hadirin akulah jalan. Wah, jalan itu isinya kebenaran. Dan jalan yang isinya kebenaran sampainya kepada Wahai, artinya kehidupan. Jalan yang isinya kebenaran itu sampai kepada kehidupan kekal. Yohanes pasal 14 ayat. Jadi kalau kita ikut Yesus, yakin bahwa kita pasti diselamatkan. Saya tidak akan memperpanjang agama Elohim karena kita akan lanjutkan terus ke tempat pemakaman nanti sehabis ibadah kita hari ini. Kita akan lanjutkan prosesi untuk pemotongan sicil. Saya minta bantuan. Saya terangkan sedikit, aku bingung. Ini apa sih? Nah, sebenarnya ini. Nah, saya terangkan sedikit nanti daripada ini. Ini adalah tali tertulisnya di mana? Di kitab Bimbar atau Bilangan pasal 15 ayat 37-39. Engkau harus membuat jubah atau sicil. Nah inilah yang sering dipakai Yesus. Nah sicil itu ini saudara. Nah orang buat sicil ini tidak sembarangan asal buat. Ada hitungannya. Biasanya 10, 5, 65. 10 itu rugi berartinya ya. Alef, bet, gimel, dares, he, wau, sayid, ket, ya. 10 ya. 5 itu he. Alef, bet, gimel, dares, he. 6 itu wau, 5 itu he. Jadi di sini mengandung arti yod, he, wau, he atau ya, he. Makanya kita sudah mengikuti ini. Saudara tahu pernah dengar kisah waktu Daud dikejar atau Daud dikejar-kejar Saul, kemudian dia dibuat tertidur si Saul. Kemudian Daud bilang ini saudara panglimanya itu orang yang mencelakai sudah di tangan. Silakan. Nah, harusnya Daud membunuh Saul, tapi tidak dilakukan. Yang dilakukan dipotong jubah-jubahnya, bukan jubahnya. Jadi kalau ada orang kata dipotonglah jubahnya, tidak ada. Yang dipotong itu jubah-jubahnya. Ini tidak boleh dipotong kalau orangnya belum meninggal, saudara. Nah, Saul ini belum meninggal jadi dipotong. Maka kita suci mencatat sejak saat itu roh Yahweh undur dan sakit. Kemudian Daud berkata, aku gentar memotong jubah orang yang diurapi yang nggak boleh sembarangan. Kemudian ada orang yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Kalau orang terangnya asal kejamah saja jubah, ayatnya enggak gitu. Asal kejamah saja jubah itu pakai sicilnya, aku sembuh. Karena dia tahu Yahweh apa itu Yahweh menyembuhkan. Dulu kita kenalnya dengan istilah Yehovah. Artinya Yahweh apa? Yahweh itu yang dijaga sicilnya, saudara.
Kemudian ada orang-orang menerangkan begini, ada Yesua membangkitkan seorang anak perempuan dan berkata, kali takumi bangkitkan. Terjemahannya tidak gitu juga. Yang bangkit itu cuma saja sama dengan bahasa Arab. Artinya tali takumi orang yang pakai tali. Artinya berarti kalau sudah ditutup tali ini juga darahnya tidak. Berarti dia sudah mati. Dikatakan tali takumi orang yang sudah mati bangkit. Itu maknanya sebetulnya. Cuma orang nggak memahami. Nah, Pak Bambang, setiap kita khususnya kalau ibadah, biasanya di ibadah raya sahabat kita RF kita pasti menggunakan tali. Nah, karena Pak Bambang ini sudah selesai tugasnya di dunia melayani Tuhan, maka sip-sipnya akan saya potong. Tanda dia melayani Tuhan di dunia selesai. Paham ya Bapak Ibu? Jadi kalau nanti tanya itu maksudnya apa? Supaya saudara tahu. Jadi kita suci itu gak hanya sekedar bacaan tok tidak, tetapi harus direnungkan yang terpenting dilakukan. Kalau itu dasarnya saudara. Ya kita lanjutkan.